Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan melakukan servis besar ya, yang dimana AC tersebut kalau tampilan dari depan ya nampak seperti ini bersih ya, tetapi permasalahannya selalu netes air gitu ya, selalu ada tetesan gitu, selalu netes, jadi tidak maksimal airnya itu terbuang ke drain pembuangan gitu ya. Nah, sebetulnya servis rutinitas yang dilakukan 3 atau 4 bulan tersebut ya tidak menjamin 100% bisa bersih semuanya, karena ada area yang istilahnya tidak terjangkau ya, terutama ini talang bagian belakang. Ini talang bagian belakang ini yang benar-benar nempel di dinding tersebut gitu ya. Nah, di setiap unit AC itu udah pasti memiliki talang seperti ini yang fungsinya adalah untuk menampung keringat atau kondensasi yang di area kipas di dalamnya. Dindingnya itu kan suka berembun. Nah, talang kecil ini fungsinya untuk menahan keringat tersebut yang lama-kelamaan akan tertampung di talang tersebut dan dialirkan ke depan. Tetapi ketika talang tersebut istilahnya ada sedikit kotor ya, karena talang ini sangat-sangat dangkal gitu ya, yang tidak terjangkau saat ke cuci servis kecil itu, maka akan mengakibatkan air tersebut tidak terbuang secara maksimal ke bagian talang depan gitu ya, dan hasilnya luber di talang tersebut. Nah, contohnya seperti ini nih. Mungkin ini kotoran ini bisa jadi dari setiap servis kecil itu kan tidak 100% bisa bersih di bagian ininya. Paling tidak 90% lah yang bisa bersihnya, 10% itu tertinggal. Nah, 10% yang tertinggal itu lambat laun, lama-kelamaan akan menjadi banyak, menumpuk gitu kan. Akhirnya menyumbat talang yang begitu kecil ini ya karena yang fungsinya dari pihak pabrik hanya sekadar untuk menampung embunan dari bodi gitu ya. Padahal ini ketika ada kotor di sini, walaupun istilah kotornya istilahnya sedikit yang bisa menyumbat talang yang dangkal ini ya, itu akan mengakibatkan air nanti itu air keringat dari AC itu ya, embun itu akan menjadi netes, jatuh di dalam ruangan itulah. Maka dari itu mau tidak mau kalau hal ini terjadi ya, sebagaimanapun dicuci servis kecil gitu ya, masih ada suka netes air, alangkah baiknya dicuci besar, diturunin, dipretelin gitu. Jangan tanggung-tanggung, kalau sudah dipretelin, sudah dicuci besar, lepas semua ya. Nah, seperti ini sudah kan posisi ini kan sudah kami posisi dilepas dari pemasangan ya. Nampak dari depan ini kan kelihatan bersih nih ya. Belum tentu bagian di balik epap tersebut yang tidak terjangkau, terutama bagian kanan, saat servis kecil itu tidak bisa 100% kotorannya terambil atau kebersihan gitu ya. Ini contohnya nih talang yang kedua ya. Ini talang depan ya. Lalu ada talang lagi ya, yang keduanya ya. Dimana setiap ada kotor yang tidak terjangkau saat servis kecil ya, lambat laun, lama-kelamaan, sedikit demi sedikit kotoran yang tidak bisa dibersihkan tersebut menumpuk, terutama di bagian sebelah kanan. Kalau kita ngadapin AC itu di bagian sebelah kanan ya. Kalau sebelah kiri mungkin ke epapnya bisa sedikit dibuka, bisa kejangkau ya. Kalau ini sebelah kiri ini ya, bisa kejangkau. Tetapi kalau yang sebelah kanan ini nih ya, ini sulit karena ada instalasi yang terhubung ke bagian outdoor gitu ya. Inilah bagian-bagian yang istilahnya yang akan mengakibatkan AC tersebut setelah dicuci servis kecil masih suka netes karena talang ini tersumbat ya. Nah, seperti ini ya, kami giring ini ke bagian sini. Ini sebetulnya kotor dari sebelah kanan yang ada di pangkal itu ya, yang tidak mudah terjangkau saat servis kecil. Oke, kami giring dulu ke sebelah kiri supaya kelihatan seberapa banyak dia punya kotor yang sudah menumpuk ya, dan kotornya tersebut sudah berubah menjadi seperti jelly gitu ya, sangat lengket di bodi AC. Nah, ini nanti akan terbuang ke sebelah sini.
Pas kebetulan untuk merek AC SAP ini ya, pembuangan di jalur talang kedua ini hanya kebuang ke sebelah kiri gitu ya. Kalau AC-AC mungkin ada merek AC yang lain itu kebuang kanan dan kiri itu dari talang kedua tersebut ya. Nah ini juga sama ya, nanti akan masuk ke sini dan akan mengalir ke talang depan gitu ya. Semua dari ketiga talang ini ya, ketika ada air, menahan air ya, kalau tidak ada hambatan dia akan mengalir ke talang depan. Dari talang depan langsung pembuangannya keluar gitu ya. Tetapi kalau kedua talang itu selain talang depan ada hambatan untuk lajunya air ya, ya akhirnya AC tersebut masih tetap bocor walaupun sudah diservis rutinitas gitu ya. Ini seperti ini nih, kotorannya dari sebelah kanan ini kami giring nih ya. Kami giring tuh seperti ini ya tuh. Ini sebelah kanan ini sangat sulit kalau servis kecil ya. Jadi mau tidak mau kalau sudah servis kecil beberapa hari atau beberapa minggu ke depan belum waktunya servis kecil lagi atau servis rutinitas kok udah netes lagi. Ya itu permasalahannya, AC ini harus diservis besar. Karena ada kotoran yang tidak disebutnya apa ya, terbersihkan di saat servis kecil gitu ya. Ini Anda perhatikan aja seperti begini ya, tuh kami giring ya sampai numpuk seperti ini. Sebetulnya ini kotoran dari area sebelah kanan ya, ini kotoran dari area sebelah kanan, karena kalau sebelah kiri mah saat servis kecil juga terjangkau kok. Kalau yang tidak terjangkau itu yang sebelah kanan gitu ya. Sebelah kanan pas kebetulan di area dekat modul itu pangkalnya gitu ya. Dekat modul itu kan pangkal untuk ke pipa instalasi ke outdoor unit gitu ya. Oke lah, sudah jelas ya sumber permasalahannya ketika AC setelah diservis kecil gitu ya, rutinitas 3 atau 4 bulan sekali, tetapi pernah mengalami baru beberapa minggu atau beberapa hari dari melakukan proses servis rutinitas, tetapi ditelepon lagi oleh customer, AC tersebut masih netes air, ya sumber permasalahannya di situ gitu. Tinggal sarankan saja ke pelanggan Anda ya, untuk khusus bagi teknisi ya, tinggal sarankan saja untuk melakukan proses servis besar. Dengan melakukan proses servis besar itu sudah dijamin unit indoor itu bisa bersih 100% gitu ya. Aduh maaf nih batuk ini. Nah ini unit indoor sudah kami pretelin ya, dari mulai evaporator, modul, pen motor semua ya. Ini tinggal bodinya saja, bisa Anda lihat ya. Yang tidak terjangkau ini seperti ini kotornya. Ini sangat mudah sekali, nanti kita tinggal bersihkan bodinya tersebut mempergunakan sabun dengan sikat gigi untuk menjangkau area-area yang sempitnya. Nah ini juga evaporatornya. Di bagian pangkal ini ya, walaupun kita semprot dengan steam sederas apapun dari depan, kalau kotornya sudah berbentuk jelly ya, itu pasti akan tertinggal, tidak bisa 100% bersih, terutama bagian sebelah kanan dari area sini ya. Kalau sebelah kiri itu mudah, kita tinggal buka aja ya, kayak ngebuka jendela gitu sedikit ya, tapi jangan terlalu lebar juga, khawatir pangkalnya itu pipanya patah gitu ya. Kalau daerah sebelah kiri ini masih bisa kita buka gitu ya. Tetapi yang repotnya itu kalau sebelah kanan ini. Nah dampaknya kalau sudah seperti ini, rapat kondensor padahal tampilan dari depan itu, proses pendinginannya pun akan berkurang. Selain proses-proses dari pendinginan yang berkurang, dari udara kecepatan pen pun berbeda, sangat kasar, kayak semacam apa ya, udaranya itu putus-putus gitu ya, putus-putus. Jadi kalau Anda sebagai customer memiliki AC yang Anda bisa memperhatikan ketika di posisi kecepatan pennya itu maksimal high, terus ada bunyi wasus ya, itu seperti itu ya, itu sudah dipastikan evaporator tersebut, di balik evaporator ya, yang di dalamnya itu masih ada sumbatan ya. Nah untuk menghilangkannya, kalau disemprot dari depan dengan steam sederas apapun, malah mungkin bisa nyiprat kemana-mana ya. Alangkah baiknya untuk proses membersihkan secara maksimal hasilnya 100%, dicuci besar.
diturunin, dipretelin seperti ini. Nanti pencucian evaporatornya kalau udah di bawah seperti ini, kita bisa melakukan pencucian bulak-balik. Belakang, depan, sampai nanti diterawang ke sinar matahari. Kelihatan, area-area yang masih ada sumbatan itu bakalan kelihatan ya. Sehingga kalau itu udah dikerjakan, melakukan servis besar, pertama, sudah tidak akan ada netes lagi air. Hasil pendinginannya akan lebih dingin daripada sebelum dicuci servis. Terus suara dia punya fan indoor itu kembali normal, halus, tidak putus-putus, stabil, anginnya itu stabil gitu ya. Oke lah, itu saja informasi dari kami perihal permasalahan AC yang harus diservis besar ya, supaya mungkin dengan tampilan video-video ini sekarang Anda sebagai customer atau sebagai pemilik AC memahami atau mengerti kenapa AC tersebut harus diservis besar. Ya keadaannya ya seperti itu, seperti ini ya. Keadaannya seperti ini yang wajib dicuci servis besar situ. Wajib dicuci besar tersebut. Jangka ya. Ini berbeda dengan AC-AC model dulu ya. Kalau model AC jangan dibandingkan dengan model-model AC zaman dulu ya. Karena AC model zaman dulu itu memiliki evaporator tuh hanya lurus dari di depan aja, tidak ada sebagian ke belakang. Jadi AC-AC model dulu tuh hanya punya 2 talang, talang depan dan talang belakang ya. Sementara kalau AC-AC sekarang itu memiliki 3 talang. Talang ke-1, talang ke-2, dan talang ke-3. Talang kedua ini adalah untuk lekukan pipa yang tadinya kalau dipergunakan di AC lama itu membuat bodi AC tersebut menjadi tinggi, sekarang diperkecil itu menjadi agak sedikit ada tekukan ya, itulah talang yang kedua. Nah seperti ini kami terawang ke sinar matahari ya, ini evaporatornya, kita bisa kelihatan celah-celah yang istilahnya masih ada kotor berbentuk jelly itu bisa kelihatan ya. Nah ini udah mulai tembus cahayanya ya. Ini kalau seperti ini dijamin hasil pendinginan dari AC ini akan dingin kembali. Oke lah, ini sudah bersih semua ya, dari mulai bodi evaporator semua. Kita tinggal rakit kembali, tinggal pasangkan kembali. Karena ini prosesnya sudah anggap kami tuntas. Jadi ini modul-modulnya, tinggal kami komponen, modul, fan motor semua kita rakit kembali, kita pasang-pasangkan kembali gitu ya. Oke, ini udah terakit. Kita tinggal pasangkan ke kamar, ke area pemasangan unit AC-nya. Untuk kita lakukan pemasangan ya seperti ini ya. Jadi tidak kami bisa shot untuk pemasangannya, tetapi sekarang sudah kami pasang kembali. Oke, itu saja informasi dari kami. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.